Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia di hari ini, di hari Jumat bersama saya Nus Hendry dalam acara kita yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan membahas sebuah artikel yang saya beri judul adalah Akankah pemerintahan baru Trump mengubah strategi Afrika untuk melawan Tiongkok? Prospek hubungan AS-Afrika masih harus diamati. Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat di tanggal 20 Januari 2025, memulai masa jabatan presidennya yang kedua. Selama masa jabatan pertamanya, ia pernah menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk menggambarkan Afrika dan mengabaikan hubungan dengan Afrika. Namun ketika pemerintahan keduanya mulai berusaha memenuhi janji kampanye domestik dan juga berupaya memantapkan posisi pemerintahan Amerika Serikat secara global, masih harus diamati apakah Donald Trump akan mengubah sikapnya terhadap Afrika. Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat di tanggal 20 Januari 2025, memulai masa jabatan presidennya yang kedua. Pemerintahan Joe Biden telah mencoba kembali merangkul Afrika yang notabene telah memperdalam kerjasama dengan Tiongkok. Meski demikian, analis menunjukkan bahwa kebijakan Afrika milik Amerika Serikat di bawah masa jabatan kedua Donald Trump berkemungkinan akan melanjutkan jalur masa jabatan pertamanya, tetapi juga akan mendukung sebagian rencana pemerintahan Joe Biden. Artikel dari think tank UEA, yaitu Future for Advanced Research and Study atau FARAS, menganalisis bahwa di bawah kebijakan penting Amerika Serikat, isolasionisme yang Donald Trump terapkan berkemungkinan akan terus mengabaikan Afrika, dengan hanya beberapa negara Afrika utama yang akan menjadi prioritas pemerintahan AS yang baru. Think tank tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan ruang manuver yang lebih besar bagi Tiongkok, tidak hanya memperluas pengaruhnya tetapi juga menjadikan Tiongkok sebagai pemain terpenting di kawasan tersebut. Kebijakan Afrika AS di bawah kepemimpinan Donald Trump mungkin akan membuka jalan bagi Beijing untuk terus melakukan ekspansi ke Afrika. Mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah Afrika yaitu Sub-Sahara pada awal Desember tahun lalu, menjelang akhir masa jabatannya menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi Afrika dalam hampir 10 tahun belakangan. Pada 4 Desember 2024, ia menghadiri KTT Pemimpin AS Afrika di Lobito, Angola, bersama dengan Presiden Angola, Kongo, Zambia, dan juga Wakil Presiden Tanzania. Kunjungan terakhir Presiden AS ke Afrika terjadi 10 tahun yang lalu ketika mantan Presiden Barack Obama mengunjungi Kenya dan Ethiopia di bulan Juli di tahun 2015. Joe Biden sebenarnya telah berjanji untuk mengunjungi Afrika semenjak 2022. Meskipun akhirnya melakukan kunjungan selama masa jabatannya, tetapi hal ini tetap memunculkan keraguan tentang hubungan AS Afrika yang semakin renggang. Menanggapi hal ini, Direktur Program Afrika dan juga peneliti senior di CSIS menyatakan bahwa jeda panjang antara kunjungan Obama dan kunjungan Biden ke Angola sebenarnya telah melemahkan pengaruh AS di Afrika. Meskipun pernyataan resmi menekankan pentingnya Afrika, bagi orang Afrika, ketidaksesuaian antara kata-kata dengan tindakan memperkuat perasaan bahwa Afrika bukanlah prioritas Amerika Serikat. Fokus kunjungan Joe Biden ke Afrika akhir tahun lalu adalah proyek investasi unggulan di Afrika, yaitu Koridor Lobito yang berpusat pada perdagangan dan investasi infrastruktur di Angola, Republik Demokratik Kongo, dan Zambia. Proyek ini mendorong pembangunan kereta api Atlantik Lobito dan juga infrastruktur pelabuhan yang menghubungkan pelabuhan Angola dengan daerah pertambangan kobalt, litium, dan tembaga di Kongo. Tujuannya adalah menyediakan alternatif terhadap investasi Tiongkok. Proyek ini diperkirakan akan didanai oleh G7 dengan biaya $600 miliar Amerika Serikat.